Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Ester, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan pentingnya doa puasa, apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya. Masih dari kitab Ester pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi ancaman yang melampaui kesanggupan kita. Maka di sini kita belajar dari bangsa Yahudi, Ester dan Mordekai. Mereka berpuasa, mereka berdoa dan berpuasa. Berapa hari Ester dan orang Yahudi berpuasa? 3 hari 3 malam. Tidak secara kebetulan kalau dalam hari-hari ini saudara-saudara kita dari agama Muslim juga sedang menjalankan ibadah puasa mereka. Saudara-saudara, berpuasa artinya tidak makan dan tidak minum. Selama 3 hari 3 malam mereka melakukan hal itu. Dan akibatnya kita tahu bersama, Tuhan merubah ancaman itu, ancaman kematian yang di depan mata, menjadi satu kemenangan yang besar. Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, apakah masih perlu berpuasa? Masih. Apakah bagi orang Kristen masih perlu berpuasa? Masih. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Alkitab, maka apa makna berpuasa bagi kita? Di dalam kitab Mazmur, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Mazmur pasal 35 ayat 13. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini pemazmur menyatakan bagaimana sikapnya dia ketika orang yang memusuhi dia sakit. Dia berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan orang itu, tapi bukan hanya berdoa, dia juga berpuasa. Berpuasa. Jadi apa artinya? Menyatakan kesungguh-sungguhan kita di hadapan Tuhan terhadap apa yang kita doakan. Menyatakan kesungguh-sungguhan kita. Saudara-saudara, orang ada yang berkata bahwa mengapa kita harus berpuasa? Tidak perlu berpuasa. Bukankah Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita? Bukankah Tuhan Maha tahu? Betul. Kalau berdasarkan analogi seperti itu, maka berdoa pun kita nggak perlu berdoa. Untuk apa kita berdoa? Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, berdoa itu sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Berpuasa pun adalah sesuatu yang baik bagi kita. Mengapa? Dengan berpuasa kita mengungkapkan kesungguh-sungguhan kita di hadapan Tuhan terhadap apa yang sedang kita doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, apa makna berpuasa bagi kita? Di dalam kitab Imamat pasal 16, Imamat pasal 16 ayat 29, firman Tuhan berkata, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing, yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan.
Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna kedua dari berpuasa bagi kita yang diajarkan oleh Alkitab adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan berpuasa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel akan merayakan hari raya pendamaian, di mana mereka akan diperdamaikan dengan Allah, dosa-dosa mereka selama setahun itu akan ditutupi oleh Allah melalui percikan darah lembu muda, darah domba jantan. Tetapi mereka tidak boleh justru membusungkan dada dengan hal itu. Mereka justru harus merendahkan diri, bahwa semua penyucian dosa itu, pengampunan dosa itu mereka terima sebagai anugerah dari Tuhan, dari Allah. Itu sebabnya mereka harus merendahkan diri, dan tanda mereka merendahkan diri itu mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak melakukan satu pekerjaan apapun juga. Itu menjadi Sabat, artinya hari perhentian penuh. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi dengan berpuasa kita mengungkapkan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ingat kisah di dalam kitab Nabi Yunus terhadap kota Niniwe. Yunus pasal 3 ayat 5. Ketika Yunus memberitakan kepada orang Niniwe bahwa Allah akan menunggang balikan kota itu 40 hari lagi, maka firman Tuhan berkata, Yunus pasal 3 ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, ketika orang Niniwe mendengarkan ancaman dari Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana bentuk merendahkan diri itu? Mereka berpuasa. Bahkan orang Niniwe sampai kepada hewan ternak sekalipun, kambing, domba, lembu, sapi, semuanya berpuasa. Tidak boleh makan makanan, tidak boleh minum air. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dengan berpuasa, pertama firman Tuhan berkata tadi, kita mengungkapkan kesungguh-sungguhan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita menyatakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika saudara mulai merasa ada benih-benih kesombongan di dalam diri saudara, saatnya kita berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi satu persoalan, menyampaikan satu permohonan yang bagi kita sesuatu yang sangat urgen, sangat penting, sangat mendesak bagi kita, marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpuasa, berdoa sambil berpuasa. Dan Tuhan adalah yang melihat hati, pikiran kita. Dia juga akan melihat kesungguh-sungguhan saudara dan saya ketika kita berdoa dan berpuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik,
mengasihi kami, menjaga, melindungi, memelihara kami. Tuhan, hari ini pun kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah kepercayaan kami, Engkaulah andalan kami, Engkaulah pengharapan kami, melebihi apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, jaga, lindungi, pelihara kami di sepanjang hari ini. Tuhan, berkati kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan usaha yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.